Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini kita akan kembali membahas mengenai MySQL. Jadi yang pertama kita akan menampilkan data menggunakan select listing. Seperti apa itu select listing? Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, teman-teman jangan lupa start dulu sampai P-nya. Kemudian masuk ke database MySQL. cdc arahin ke partisinya, kemudian cd sampai P MySQL bin. Oke, masukin password sama username-nya min p. Oke, kemudian kita tampilin database apa aja yang ada di dalamnya. Oke, kemudian gunain database belajar, use belajar. Oke, kemudian tampilin tabel apa aja yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita hanya mempunyai tabel products. Oke, describe dulu tabel products. Oke, sebelum menampilkan data berdasarkan select listing tadi, saya akan menambahkan dulu satu kolom, yaitu kolom kategori. Jadi perintahnya alter table add column kategori di bawah saja dengan tipe data enum. Jadi teman-teman udah tahu kan tipe data enum itu apa? Jadi kategorinya itu yang hanya di sini hanya makanan dan minuman, atau kemudian tambahan lain-lain. Oke, after name. Jadi kita akan membuat sebuah kolom baru di bawah name dengan tipe data enum dan nama kategori. Oke, jadi kenapa error? Jadi kita tidak menyebutkan nama tabelnya. Add column. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Oke. Kemudian kita coba tampilin semuanya. Oke, jadi tampil. Tapi kategorinya ini masih nol. Coba kita isi dengan cara update kategori, update products. Jadi update tabel products, set kategorinya itu makanan dengan ID, karena di sini varchar ID-nya 1. Oke. Jadi kita akan mengubah kategori dari punya Rachel menjadi makanan. Kemudian yang kedua ini kita akan mengubah punya Dana juga. Kemudian yang ketiga jangan makanan ya, minuman. Oke. Dengan ID 3 punya Putra. Kemudian update lagi ID yang keempat dengan kategorinya itu minuman juga. Kemudian coba kita tampilin semua products. Oke, jadi kategorinya itu udah terisi. Kemudian langsung saja kita mengeksekusinya dengan perintah select listing. Select this kategori from products. Oke, jadi kita akan menampilkan data kategori dari tabel products. Seperti apa jadinya? Kita eksekusi. Jadi yang tampil itu hanya makanan dan minuman. Karena apa? Karena makanan dan minuman ini ada dua. Jadi dia akan duplikat. Jadi karena menggunakan select listing, jadi datanya itu tidak duplikat. Contohnya lagi seperti price. Price di sini yang datanya sama ada dua kan, yaitu 25.000 dan 25.000. Oke, coba kita tampilin select listing dari price dari tabel products. Oke, yang tampil hanya 3 karena datanya ada yang duplikat dan dia menggunakan select listing, datanya tidak jadi duplikat lagi. Oke, select listing selesai. Kemudian kita masuk ke arithmetic operator. Jadi operator aritmatika. Teman-teman pada tahu kan operator aritmatika itu ada apa aja? Ada modulus, ada perkalian, pertambahan, pengurangan, pembagian, kemudian ada operator pembagian bulat. Oke, kita praktekin satu-satu. Jadi select ID name, kita tampilin ID name, kemudian price-nya modulus 2. Jadi modulus 2 dari price itu from products. Jadi tampilin ID, nama, price dengan modulus 2 dari tabel products. Jadi berapa hasilnya? Maka hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena modulus
harga dari 2 adalah 0. Jadi sisa baginya itu 2. Jadi jika harga dibagikan 2, maka sisa baginya itu adalah 0. Kemudian kita menggunakan operator perkalian. Di sini teman-teman bisa arahin tanda panah aja. Price 2. Jadi menggunakan tanda asterik atau bintang. Oke. Jadi harganya ini bila dikalikan 2, yang 15.000 tadi akan menjadi 30.000. Oke, maka ini sudah benar. Kemudian kita akan mencoba operator pertambahan. Jadi ditambahkan dengan 10, coba. Nah, jadi ditambahkan dengan 10, jadi harga ini ditambahkan dengan 10 yang awalnya jadi 15.000, dari 15.000 menjadi 15.010. Kemudian kita coba operator pengurangan. Oke, dia bakal berkurang 10. Kemudian kita akan mencoba operator pembagian. Coba kita bagi dengan 10, maka berapa hasilnya? Nah, maka akan terbagi dengan 10. Dan kemudian kita akan mencoba operator pembagi bilangan bulat. Seperti apa itu? Menggunakan div. Jadi kita akan tampilkan ID, nama, harga, div 10. Jadi satu angka bakalan hilang. Nah, dari 15.000 ini maka akan hilang digitnya 1. Kalau kita menggunakan 2 ini, nah maka 2 digit akan hilang. Oke, operator aritmatika sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke function matematik atau matematik function. Oke, coba kita praktikkan. Select ID, langsung saja cost dari price. Cost dari price itu berapa? Jadi masukkan cost, kemudian nama kolomnya dimasukkan di dalam tanda kurung, kemudian sin price, kemudian koma lagi, tan price. Oke, dari mana? Dari tabel products. Seperti apa? Oke, maka seperti ini. Teman-teman bisa cari sendiri dan coba buktikan cost dari 15.000, jadi sin dari 15.000 dan tan dari 15.000 ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke auto increment. Jadi auto increment itu apa? Jadi dia datanya tidak perlu ditambah dan dia akan menambah terus. Dia tidak akan mengulang datanya. Seperti apa? Jadi auto increment itu banyak digunain di ID. Contoh di sini saya akan membuat tabel baru. Create table dengan nama table admin. Oke, di sini kita akan mempunyai 2 tabel jadinya. Kemudian ID. Jadi kan yang products itu ID-nya itu varchar. Namun pada tabel admin ini kita akan menggunakan tipe data integer sebagai ID-nya. ID. Kemudian dia tidak boleh kosong. Kemudian dia, nah, kita letakkan auto increment-nya di sini. Seperti ini. Kemudian dipisahin dengan koma. Kemudian first name dengan tipe data varchar 50 length panjangnya, not null juga. Kemudian last name varchar juga dengan panjang 50, kemudian not null. Kemudian kita bisa tambahin yang ID-nya itu sebagai primary key. Oke. Kemudian kita bisa tutup dengan tanda kurung dan titik koma, kita eksekusi. Nah, coba kita describe tabelnya. Describe min. Oke, jadi ID-nya itu akan nambah ini. Jadi yang terakhir itu kita mencoba menampilkan yang berdasarkan ID yang terakhir. Select bintang from admin order by ID DESC. Nah, dia bakal tampil dari ID yang terakhir karena kita menggunakan descending. Oke, sampai sini aja pembahasan kita mengenai MySQL. Saya harap teman-teman bisa mengerti.
Dan jika tidak mengerti, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, saya akan tunggu kalian di video-video selanjutnya. See you soon.